Halo guys, balik lagi di Horor Lawon di segmen cerita seram sebelum tidur. Malam mungkin jadi waktu yang tenang buat sebagian orang nih guys, tapi bagi sebagian lainnya, terutama mereka yang kerja sampai larut malam, malam bisa berubah jadi waktu yang paling menyeramkan. Kali ini gue akan bawain cerita dari Fajar. Dia ngirimin ceritanya lewat email dan bilang, "Bang, ini kejadiannya beneran loh. Cuman gue mau ngeluarin unek-unek aja karena sampai sekarang kadang gue tuh masih suka mimpin kejadian itu." Jadi cerita kali ini adalah tentang seorang driver ojek online yang ngalamin hal aneh waktu dapat order malam-malam. Dan yang bikin ngeri, nama penumpangnya ternyata udah nggak seharusnya muncul di aplikasi. Bayangin nih, lu ojol yang lagi narik tengah malam. Ya karena lagi butuh pemasukan tambahan lah. Lu lagi jalan di jalanan sepi, cuman ada angin sama suara jangkrik. Tiba-tiba orderan masuk, titik jemput di depan pemakaman. Pas lu sampai, ada sosok perempuan duduk di pinggir jalan, diem, gak ngomong apa-apa. Iya, dia pelanggan lu. Dia naik ke motor dan ya lu jalan kayak biasa. Tapi pas sampai tujuan, orangnya udah gak ada. Dan sebenarnya dia gak pernah turun dari motor. Oke, jadi langsung aja nih, kenalin. Namanya Fajar. Sekarang usianya kurang lebih 29 tahun. Kerja sebagai driver ojek online udah hampir 4 tahun. Si Fajar tinggal di kontrakan kecil di Bekasi, kamar 3x4 dengan motor Beat yang udah jadi saksi hidup dan teman hidup pula. Biasanya nih dia narik dari sore sampai subuh karena katanya bonus malam tuh lumayan gede dan pelanggan-pelanggannya lebih santai. Udah jadi rutinitas nih, setiap malam dia selalu melewati sebuah jalan yang jalur tembusannya ngelewatin pemakaman umum. Soalnya Fajar mau ngindarin macet dan jalan itu Fajar anggap cara paling cepat buat ngindarin macet. Suatu malam nih Fajar kayaknya malam ini udah kelelahan nih, capek lah gitu ya. Jadi dia udah mau pulang nih, tapi tiba-tiba ada suara notifikasi masuk. Ada orderan. Nama akunnya Sinta P. Lokasi jemputnya depan pemakaman di jalan yang biasa dia lewatin. Awalnya kaget dong dia. Dia tuh sambil mikir, emang ada ya yang berani nunggu jemputan di depan pemakaman? Udah tengah malam lagi kan? Tapi Fajar coba buat positive thinking aja nih. Paling orang habis nongkrong rumah dekat situ. Biasanya kan kayak gitu tuh. Tanpa pikir panjang, dia gas motor ke titik jemput. Lumayan buat nambah-nambah kan. Fajar sih udah hafal banget nih sama nih jalan. Soalnya dia tiap hari kan memang lewat sini nih. Jadi nggak butuh waktu lama buat Fajar sampai di titik jemputan. Waktu dia sampai, suasananya tuh sepi banget. Lampu jalan cuma satu yang nyala dan suara serangga kedengaran jelas banget. Dari jauh dia lihat sosok cewek lagi duduk di pinggir jalan, pakai jaket hitam dan helm half face. Fajar matiin mesin terus manggil Mbak Sinta ya. Cewek itu cuman ngangguk pelan terus langsung naik ke jok belakang. Nggak ngomong apa-apa tuh. Begitu naik, Fajar tuh udah ngerasa aneh. Udara di belakangnya Fajar itu jadi dingin banget, kayak habis buka kulkas. Dia lihat spion kanan, kaca spionnya agak sedikit berembun. Padahal dia nggak ngerasa kedinginan sama sekali nih sebelumnya. Fajar kemudian mastiin lokasi tujuan mereka. Ke Jalan Melati ya mbak? Cewek itu jawab pelan, hampir nyaris kayak bisikan. Iya bang. Suaranya datar, dingin, dan agak berat. Fajar mikir nih, wah mungkin habis nangis nih cewek. Mungkin habis berantem sama cowoknya terus ditinggalin di situ. Jadi ya biar customernya nggak tersinggung, Fajar pun nggak banyak nanya. Sepanjang jalan nggak ada yang ngomong nih. Tapi yang bikin nggak nyaman, sepanjang perjalanan Fajar tuh bisa denger nafas pelan banget di belakangnya. Tapi bener-bener kayak deket banget gitu. Kayak bukan dari helm, tapi langsung dari arah leher belakangnya sendiri gitu. Sekitar 15 menit perjalanan, mereka pun sampai di alamat tujuan. Karena udah mau sampai, Fajar pun pelan-pelan ngerem nih. Terus nengok ke belakang. Dan kalian tahu apa? Ternyata di belakang tidak ada orang sama sekali. Mbak Sinta menghilang.
Gak ada siapa-siapa, cuman jok belakang yang masih lembab kayak baru didudukin gitu. Dia nengok kiri kanan, mikir mungkin si Mbak udah turun pas motornya pelan. Tapi kalau dipikir-pikir nggak mungkin juga kan. Ngapain si Mbak tiba-tiba loncat kayak buru-buru? Lagian si Fajar tuh kayak nggak ngerasain gerakan sama sekali. Dia lihat ke sekitar, rumah-rumah di sana gelap semua, kayak nggak ada penghuni. Tepat di depan dia cuman ada lapangan kosong sama rumah tua yang udah kayak setengah roboh gitu, udah reot lah gitu. Jantung Fajar pun langsung berdegup kenceng nih guys. Dia buru-buru gas motornya, tapi pas motornya baru mau mulai jalan, dari spion dia sempat lihat bayangan Mbak Sinta itu masih duduk di belakang. Jadi si Mbak Sinta ini nggak turun sebenarnya guys, masih di belakang, cuman tidak terlihat aja tadi. Fajar kalian mendadak nengok ke belakang untuk mastiin, tapi bener aja nggak ada orang, kosong. Ketika si Fajar baru aja mau positive thinking, dia nyium aroma melati yang tiba-tiba tuh baunya kuat banget. Bukan kayak parfum gitu, tapi kayak bunga tabur yang ada di makam. Udah tanpa pikir panjang lagi, si Fajar pun langsung tancap gas dan mutusin kalau udah hari ini gue pulang aja lah gitu. Besok paginya Fajar demam tinggi dan dia nggak bisa narik sampai 3 hari. Setelah sembuh ya Fajar naik lagi lah kayak biasa. Tapi sejak malam itu Fajar udah nggak pernah lagi narik lewat jalan itu lagi. Dia juga nggak pernah mau ambil orderan di atas jam 12 malam. Tiap kali dia dapat orderan tengah malam, dia selalu refleks cek dulu nih titik jemputnya di mana. Karena dia udah nggak mau lagi nih jemput penumpang atau customer di depan kuburan. Oke guys, sekian dulu cerita kali ini dari Bang Fajar yang ceritain kalau dia tuh pernah nerima orderan fiktif. Ya orderan fiktif sih guys ya, yang order bukan manusia, setan, udah pasti nggak ada duitnya tuh. Oke, jadi gimana menurut lo nih guys? Apakah Bang Fajar memang cuman halu karena ngantuk, capek? Karena waktu kejadian kan dia cerita kalau dia ngantuk tuh. Atau ini sebenarnya memang benerin boncengin si Mbak Sinta nih, yang aka setan? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Dan kalau lu semua pernah ngalamin hal-hal mistis waktu kerja malam, seperti kejadiannya Bang Fajar nih, entah itu lu driver kek, satpam kek, atau pegawai pabrik yang lagi shift malam, kirim aja ceritanya ke email Hororawon yang ada di deskripsi. Cerita lu bisa aja jadi episode berikutnya di channel ini. So, kalau kalian suka dengan konten kayak gini, jangan lupa buat like, subscribe biar gak ketinggalan kisah horor selanjutnya. Dan nyalain loncengnya biar lu pada tahu kalau Hororawon posting video-video baru berikutnya. Karena kadang yang menunggu di pinggir jalan itu bukan cuma penumpang, tapi sesuatu yang udah lama pengen diajak pulang. Mungkin ke rumah lo. Gua Suara Gaib. Have a nice day and ciao.